Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Domain Mystic Grand Ridge, tempat tinggal gua yang tersembunyi di pegunungan tanpa nama telah disegel selama ratusan tahun. Di ruang samping kediaman gua, Violet Spirit, mengenakan gaun ungu, sedang duduk bersila di atas ranjang batu, mengatur pernapasannya. Dia telah menstabilkan puncak alam dewa primordial selama bertahun-tahun, tetapi dia terjebak pada kemacetan dan tidak dapat maju lebih jauh. Saat ini, dia yang sedang duduk dengan mata tertutup tiba-tiba merasa terganggu. Dia mengangkat kelopak matanya dan bangun. Dia melihat ke sisi lain ruangan, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Lalu, terdengar suara gemuruh bebatuan yang saling bergesekan. Pintu ruang rahasia di seberangnya terbuka, dan sesosok tubuh tinggi keluar dengan kepala sedikit menunduk, tersenyum lembut padanya. Violet Spirit berdiri dari ranjang batu dan memandang Han Li dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Ini baru beberapa ratus tahun berlalu, tapi auramu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya setelah beberapa saat. Saya baru saja keluar dari pengasingan, dan fluktuasi aura saya masih sedikit tidak stabil. Akan stabil dalam beberapa hari, kata Han Li sambil tersenyum. Aku sedang membicarakan wilayahmu, kata Violet Spirit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ini adalah puncak dari Grand Zenith Heaven. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak ingin sukses dengan cepat atau menggunakan metode apapun untuk mempercepat sesuatu melalui antusiasme yang berlebihan. Hanya saja metode kultivasi saya sedikit istimewa. Alam ini adalah dicapai melalui kultivasi nyata. Han Li berjalan ke depan, memegang tangannya, dan dengan lembut menekannya. Itu bagus. Roh Violet mengangguk. Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi sedikit suram. Kultivasi Han Li telah meningkat ke tingkat seperti itu berarti dia kemungkinan besar akan segera kembali ke dunia neter. Han Li melihat ekspresinya aneh. Saat dia hendak menanyakan hal itu padanya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit berubah. Apa yang salah? Violet Spirit bertanya dengan tergesa-gesa. Han Li menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan dengan memutar pergelangan tangannya, topeng hitam kuil samsara muncul di telapak tangannya. Dia memakai topeng tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi topeng itu. Rune segera menyala di seluruh topeng, dan cahaya redup bersinar di antara alisnya, menimbulkan bayangan di depannya. Cahaya gelap memadat menjadi sosok pria kurus. Dia mengenakan jubah hitam dan topi bambu. Auranya sangat terkendali. Dia tidak lain adalah guru kuil samsara. Begitu Han Li melihat guru kuil samsara, dia tahu pasti telah terjadi sesuatu. Dia langsung bertanya, apa yang telah terjadi? Rusuang ditangkap oleh pengadilan surgawi. Guru kuil samsara ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Apa katamu? Apa yang terjadi pada Waner? Mendengar ini, ekspresi Han Li langsung berubah di balik topeng saat dia bertanya. Ekspresi Ziling berubah tanpa sadar setelah mendengar ini. Han Li tidak memilih untuk menyembunyikan apa yang terjadi di kuil samsara. Sebaliknya, dia menemukan kesempatan untuk menceritakan segalanya padanya, jadi dia sudah mengetahui identitas guru kuil samsara. Dia juga mengetahui bahwa Gan Rusuang adalah Namong Wan. Tidak lama setelah kamu meninggalkan alam neter, Rusuang terbangun. Meski dia sudah memiliki dua kenangan, dia tidak memilih menjadi istriku. Sebaliknya, dia bersikeras menjadi Namong Wan, kata guru kuil samsara. Mendengar ini, mata Han Li sedikit berkedip, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Dia berkata dengan marah, mengapa dia ditangkap oleh pengadilan surgawi? Apakah kamu tidak yakin bahwa kamu bisa melawan pengadilan surgawi? Bagaimana kamu bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya?
Setelah memilihmu, dia berencana untuk segera mencarimu. Hanya karena dia khawatir akan menjadi beban bagimu sehingga dia tidak segera pergi. Aku juga khawatir, jadi aku tidak melepaskannya. Belakangan, kuil samsara benar-benar kehilangan jejak Anda, dan bahkan topeng tidak dapat menghubungi Anda. Belum lama ini, dia mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi dia diam-diam meninggalkan alam neter untuk mencarimu saat aku dalam pengasingan. Akibatnya, pengadilan surgawi memanfaatkan situasi tersebut dan menangkapnya, kata guru kuil samsara. Apakah kamu sudah tahu di mana dia berada? Mendengar ini, mata Han Li menyipit, dan dia bertanya sambil menghela nafas berat. Tidak, pengadilan surgawi melakukan ini secara diam-diam, jadi tidak mudah menemukannya. Namun, tidak lama setelah dia ditangkap, Gu Huo Jin mengirimiku pesan, memintaku untuk pergi ke alam surgawi secara langsung. Selama saya setuju, mereka berjanji tidak akan menyentuh sehelai pun rambutnya. Ketika saya tiba di alam surga daratan tengah, mereka akan segera melepaskannya, kata guru kuil samsara. Mendengar ini, Han Li terdiam. Dia tahu bahwa pengadilan surgawi sangat membenci guru kuil samsara, dan mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu guru kuil samsara jatuh ke tangan pengadilan surgawi, konsekuensinya akan terlihat jelas. Aku sudah berjanji pada Gu Huo Jin bahwa aku tidak akan terus bersembunyi. Aku akan pergi ke alam surgawi daratan tengah seperti yang dijanjikan, kata guru kuil samsara. Kapan Anda pergi? Tanya Han Li. Kita masih perlu melakukan beberapa persiapan, jika tidak, kita tidak hanya tidak bisa menyelamatkannya, tapi semua usaha kita sebelumnya juga akan sia-sia, kata guru kuil samsara. Aku akan pergi bersamamu, kata Han Li segera tanpa ragu. Mendengar ini, guru kuil samsara ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa. Saat kamu pergi bersama Rusuang, aku akan merasa lebih nyaman. Saya ingin membawa Nang Mongwan bersamaku. Sebelum itu, ada yang harus saya lakukan. Setelah aku selesai, aku akan pergi ke dunia bawah untuk menemuimu, kata Han Li. Baiklah, aku akan menunggumu, kata guru kuil samsara. Jangan percaya sepenuhnya pada perkataan pengadilan surgawi. Lebih baik kita bisa menemukan lokasi persis Waner. Anda perlu berusaha lebih keras, kata Han Li. Saya akan memberitahu Anda jika saya mendapat kabar, kata guru kuil samsara. Setelah keduanya selesai berdiskusi, cahaya pada topeng samsara Hall Han Li meredup, dan proyeksi cahaya menghilang. Violet Spirit memandang Han Li dengan ekspresi rumit. Han Li membuka mulutnya dan ingin menjelaskan, tapi Violet Spirit berkata, silakan selamatkan dia. Ayo kembali, kata Han Li. Di mana? Tanya Violet Spirit bingung. Alam surgawi embun beku utara, jawab Han Li, menyipitkan matanya. Di sisi lain, di aula besar di dunia neter, guru kuil samsara, yang baru saja mengakhiri percakapannya dengan Han Li, perlahan berjalan turun dari peron di tengah aula. Sementara itu, sesosok tubuh masuk dengan tergesa-gesa dari luar aula. Dia mengenakan jubah hitam besar, lengan, leher, dan wajahnya ditutupi perban tebal. Selain itu, bahkan ada banyak tanda jimat emas yang tergambar di perbannya, membuatnya tampak sangat aneh. Guru kuil, saya baru saja menerima kabar dari ramalan saya bahwa Yang Mulia Huang Lu dari alam surgawi Kitian akan tiba di benua Dunyang dalam beberapa hari, lapor pria berjubah hitam dengan suara serak. Alam surgawi Kitian hanyalah alam surgawi berukuran sedang. Ia tidak memiliki formasi teleportasi yang menghubungkannya dengan alam surgawi daratan tengah. Dia pergi ke alam surgawi Dunyang karena di sana terdapat formasi teleportasi yang mengarah langsung ke alam surgawi daratan tengah. Kirim pesan ke Feng Hui dan Wu Jiang untuk membunuhnya di benua Dunyang. Bunuh semua pengikutnya, kata guru kuil samsara. Dipahami. Pria berjubah hitam itu menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi.
Yuan Chunfeng, sudah berapa lama kamu bersamaku? Tanya guru kuil samsara tiba-tiba. Pria berjubah hitam itu berhenti dan berbalik. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab, sudah terlalu lama. Saya tidak ingat. Seharusnya beberapa juta tahun. Gunakan ramalan surgawi dan beritahu saya seberapa besar peluang saya untuk menang jika saya pergi ke pengadilan surgawi terlebih dahulu. Tanya guru kuil samsara dengan tenang. Tuan kuil, apakah Anda benar-benar ingin memujanya? Dalam kondisiku saat ini, aku tidak akan terbunuh oleh murka surgawi setelah aku menggunakan ramalan surgawi, namun aku tidak akan berbeda dengan orang cacat di masa depan. Terlebih lagi, jika itu menyangkut leluhur Dao waktu, ramalan surgawi, mungkin tidak dapat meramalnya, kata Yuan Chunfeng dengan tenang. Jika itu masalahnya, maka hal itu tidak perlu dilakukan. Saya masih membutuhkan Anda untuk membantu saya memprediksi jalur kultivator alam Grand Zenith Heaven menuju perjamuan bodi. Kalau tidak, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, kata guru kuil samsara. Yuan Chunfeng tidak mengatakan apapun lagi. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Sekte penjaga surgamu bertaruh di kedua sisi kuil samsara dan pengadilan surgawi. Itu tipuan, kata guru kuil samsara tiba-tiba sambil tersenyum. Kau pasti bercanda, pemimpin kuil. Kami tidak punya pilihan lain. Kau dan leluhur Dao waktu sama-sama berada di puncak alam dewa sejati. Pertarungan di antara kalian telah lama melampaui pertarungan jalan agung. Bahkan Dao surgawi telah diganggu oleh Anda dan misteri surgawi telah diganggu. Kami, sekte penjaga surga, tidak dapat memprediksi hasilnya. Jadi inilah satu-satunya cara, kata Yuan Chunfeng. Leluhur Chen Tuan memilih untuk bertaruh pada sisi Gu Hojin. Sebagai murid pendirinya, Anda bertaruh pada kami. Ngomong-ngomong, Anda masih berpikir pengadilan surgawi memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Namun, ini baik untukmu. Anda mungkin tidak menang telak, tetapi Anda juga tidak akan kehilangan segalanya. Setidaknya, tidak peduli pihak mana yang menang, Anda dapat melestarikan warisan sekte Anda, kata guru kuil samsara. Setelah pengadilan surgawi menang, saya akan binasa bersama kuil samsara. Saya harap Anda tidak membiarkan saya kalah, kata Yuan Chunfeng perlahan, matanya mengintip melalui celah perbannya. Guru kuil samsara tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk, menunjukkan bahwa Yuan Chunfeng boleh pergi. Yang terakhir perlahan keluar dari aula. Hanya guru kuil samsara yang tersisa di aula kosong. Sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Waktu berlalu. Lebih dari 2 tahun telah berlalu. Di alam langit beku utara, di luar kota perbatasan di tepi benua awan kuno, sebuah cahaya pengangkut turun dari langit. Dalam cahaya, seorang pria jangkung berjubah hijau dan seorang wanita cantik dengan gaun ungu muncul pada saat yang bersamaan. Mereka adalah Hanli dan Valet Spirit, yang baru saja kembali dari alam surgawi Cranridge. Keduanya mendarat di samping paviliun batu bobrok di luar kota. Tubuh mereka diselimuti lapisan cahaya keemasan samar, mengisolasi mereka dari kabut abu-abu yang menyelimuti ruang sekitarnya. Hanli menatap ke kejauhan dan melirik kota yang terbungkus lapisan tirai cahaya batas. Jejak nostalgia muncul di matanya. Ia berkata, ketika aku pertama kali meninggalkan wilayah Laut Angin Hitam, aku tinggal di kota ini sebentar dalam perjalanan menuju jalur naga api. Dibandingkan dengan apa yang kuingat, tempat ini telah banyak berubah. Sekarang dunia debu telah menginvasi, tidak hanya alam surgawi beku utara, tapi juga alam surgawi di sekitarnya. Dunia telah banyak berubah, kata Valet Spirit. Sebagian besar alam surgawi beku utara telah diubah oleh dunia debu. Para kultivator alam abadi yang asli harus mundur ke kota mereka dan berjuang di ambang kematian. Saya pikir tidak akan lama lagi tempat-tempat ini akan sepenuhnya ditaklukkan. Hanli menghela nafas. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Pengadilan surgawi tidak hanya mengirim bala bantuan,
tetapi mereka juga secara paksa menekan masalah ini. Tidak banyak orang di alam abadi yang mengetahui hal ini, jadi beritanya tidak dapat menyebar. Tentu saja, itu tidak akan terjadi, menarik terlalu banyak perhatian. Untungnya, dunia debu cukup bijaksana untuk berhenti berkembang untuk sementara waktu. Kalau tidak, pengadilan surgawi mungkin tidak bisa menekan mereka, kata Violet Spirit. Saya khawatir ini adalah pemahaman diam-diam antara pengadilan surgawi dan dunia debu. Yang satu tidak berkembang terlalu banyak, yang lain tidak segera menekannya, kata Han Li sambil tersenyum dingin. Mengapa? Tanya roh Violet. Dunia debu ingin menstabilkan pijakannya dan meletakkan dasar yang kuat untuk ekspansi di masa depan. Adapun pengadilan surgawi, di satu sisi, untuk memastikan bahwa perjamuan bodi dapat terselenggara dengan lancar dan menjaga stabilitasnya di permukaan. Di sisi lain juga karena kuil samsara. Bagaimanapun, ancaman terbesar bagi pengadilan surgawi adalah kuil samsara. Han Li berkata perlahan. Hanya saja orang-orang di wilayah abadi yang diduduki menderita, Violet Spirit menghela nafas. Ayo pergi, kita tidak punya banyak waktu, kata Han Li. Setelah mengatakan itu, keduanya terbang dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan benua awan kuno dan melaju menuju benua Wastelen. Saat keduanya memasuki laut, semakin dalam mereka pergi, semakin gelap warna lautnya. Dari yang awalnya biru, lama-kelamaan berubah menjadi warna ungu tua. Di langit di atas laut, awan gelap mengembun menjadi satu. Sejauh mata memandang, ujung awan tidak terlihat. Di bawah lapisan tekanan, awan menjadi sangat rendah. Jarak antara awan dan laut hanya 60 hingga 70 zang. Saat ini, laut sedang menderu-deru dan ombaknya bergulung-gulung. Ombak besar tersebut mengeluarkan serangkaian suara gemuruh dan terus bergulung menuju awan gelap di atas, membentuk pemandangan berbeda di mana laut dan langit terhubung. Diiringi rentetan dentuman keras, cahaya terang menyinari awan tebal dari waktu ke waktu. Pilar petir yang sangat tebal merobek awan tebal dan menghantam permukaan laut, menyinari laut yang suram dengan cahaya seputih salju. Bahkan sebelum memasuki jangkauan lautan petir, Han Li sudah bisa merasakan kekuatan petir. Bahkan kabut yang dikeluarkan oleh dunia debu tidak berani mendekati laut ini. Kembalilah ke Flower Brand Paradise dan tunggu aku. Pergerakan di sini akan sangat besar. Han Li memandangi lautan petir dan berkata pada Violet Spirit. Oke, Violet Spirit mengangguk dan berkata. Setelah menunggu Violet Spirit memasuki surga, Han Li tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan memanggil 72 pedang bambu Cloud Swarm. Dia melompat ke dalam kehampaan dan mendarat di salah satu pedang terbang. Dia sudah lama tidak menggunakan pedang. 11 pedang Cloud Swarm bambu semuanya terbang di sekelilingnya, membentuk formasi pedang pertahanan kokoh yang melindunginya di tengah. Han Li menyipitkan matanya dan melihat ke kedalaman laut guntur. Dengan lompatan, dia membawa semua pedang terbang ke tengah laut guntur. Begitu dia memasuki jangkauan awan petir, petir ungu besar turun dari langit dan menyerang langsung ke arah Han Li. Han Li bahkan tidak melihat ke atas saat dia mengambil inisiatif untuk memblokir sambaran petir dengan pedang bambu Cloud Swarm miliknya. Dia tidak menggunakan teknik pedang apapun dan hanya memblokir sambaran petir untuk Han Li. Saat petir menyambar pedang terbang itu, ia langsung mengeluarkan suara logam. Seolah-olah pedang terbang itu juga menangis kesakitan. Permukaan pedang dipenuhi benang listrik ungu, menyebar seperti jaring laba-laba. Setelah serangan ini, kecepatan Han Li tidak hanya tidak meningkat, dia bahkan melambat. Hampir setiap 1000 kaki dia maju, akan ada sambaran petir ungu yang menyambarnya. Pedang bambu Cloud Swarm miliknya juga akan bergiliran memblokir petir satu per satu. Pada awalnya, tidak ada kelainan pada pedang terbang tersebut. Namun, saat petir terus menyambar, pola petir halus mulai muncul pada 72 pedang bambu Cloud Swarm.
Seperti yang diharapkan, tatapan Han Li menyapu seluruh area dan dia bergumam sambil tersenyum. Saat dia masuk lebih dalam, petir di lautan awan menjadi lebih terkonsentrasi, dan kekuatan petir semakin kuat. Petir hijau, ungu, emas, dan perak bercampur dan menyambar Han Li. Pedang bambu Cloud Swarm tidak lagi harus bergantian memblokir sambaran petir. Sebaliknya, mereka bekerja sama untuk mengepung Han Li dan menerima sambaran petir. Setelah terbang dengan cara ini selama lebih dari setengah bulan, Han Li terus melewati pusaran air petir dan badai petir gelombang petir. Dia ditarik ke dalam beberapa lightning tornado yang kuat, tapi dia masih berhasil keluar dengan selamat. 72 pedang bambu Cloud Swarm juga menjadi semakin kuat di bawah pengaruh lautan petir. Suara ledakan terdengar. Beberapa ratus sambaran petir emas membombardir dari langit pada saat yang bersamaan. Itu tampak seperti air terjun petir emas besar yang mengalir turun. Pedang bambu Cloud Swarm terbang keluar dan terhubung satu sama lain dari kepala ke ekor. Sepertinya mereka telah membentuk jembatan lengkung di atas kepala Han Li. Air terjun petir emas menghantam dan menghantam pedang terbang satu demi satu, mengeluarkan semburan arus listrik yang melonjak. Suara zilala mengguncang langit, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti kembang api yang mempesona. Tubuh semua pedang bambu Cloud Swarm sepertinya telah retak. Kekuatan hukum guntur dan petir yang terkandung di dalamnya menjadi semakin murni dan kuat. Sepertinya itu terbentuk secara alami. Itu tidak lagi tampak seperti harta karun yang dimurnikan setelah kejadian itu. Itu seperti pedang pembunuh roh langit misterius, sebuah objek alami dari hukum guntur dan petir. Han Li berdiri di bawah jembatan pedang. Melalui percikan-percikan listrik, dia dengan tenang melihat ke depan. Di kehampaan sana, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul. Ada bayangan samar di dalam lubang. Itu kabur oleh kilatan petir dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun dalam hati Han Li, dia tahu betul apa itu. Dengan lambaian tangannya, kekosongan di depannya menjadi stagnan. Semua benang guntur emas dan riak guntur yang melonjak tersapu seolah-olah itu adalah debu. Di dalam lubang hitam, sebuah mata yang sangat besar akhirnya muncul. Hati Han Li menegang. Adegan pertama kali dia melihat, mata guntur dan petir, muncul di benaknya. Dalam ingatannya, ukuran mata itu hanya beberapa ratus kaki. Warnanya oranye, ada garis tipis vertikal di pupilnya, dan bersinar dengan cahaya dingin. Saat itu, dia hanya melihatnya sekilas, tapi dia diserang oleh aura menakutkan di udara. Jiwa ilahinya sangat menderita. Dengan kekuatan pemikiran ilahi pada saat itu, dia tidak dapat melihat penampakan utuh di balik mata. Dia telah menduga bahwa penampakan aslinya adalah sejenis binatang raksasa yang menempati langit. Sekarang, dia muncul lagi di depan mata yang menakutkan ini. Kekuatannya tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Tapi saat dia melihat mata ini, dia merasa bersemangat. Dia sudah menduga seharusnya ada tubuh di balik mata raksasa itu, tapi ternyata tidak ada. Satu-satunya yang ada di lubang hitam adalah bola mata yang sepi ini. Saat dia menatap bola mata ini, bola mata oranye itu juga perlahan berbalik dan melihat ke arah Han Li. Suara gemuruh tiba-tiba meledak di lautan kesadaran Han Li. Di langit lautan kesadarannya, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka. Dia mengalami sakit kepala yang hebat dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Dampak semacam ini 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di saat berikutnya, cahaya redup menyebar di lautan kesadaran Han Li dan langsung menutup celah tersebut. Bahkan gelombang bergelombang di lautan kesadarannya segera menjadi tenang. Sekarang, dia telah menyelesaikan pengembangan ketujuh jilid seni budidaya roh. Kekuatan pikiran ilahinya tidak lagi sama seperti dulu. Mata Han Li menyipit, dan teknik fantasi 5 elemen utama di tubuhnya diaktifkan. Bulan purnama Gaoseng muncul di langit, bersinar dengan cahaya keemasan terang,
dan penampakan asli roda harta karun mantra muncul. Di tengah roda harta karun, sebuah mata vertikal emas besar digantung, dan kelopak matanya tertutup rapat. Hari ini, Han ingin melihat makhluk suci seperti apa dirimu. Han Li menatap bola mata oranye itu dan berkata. Setelah itu, pikirannya bergerak, dan dia segera mengaktifkan Eye of Truth. Saat pola dunia padat pada mantra Treasure Wheel menyala, mata kebenaran sedikit bergetar. Kelopak mata emas terbuka ke kiri dan kanan, memperlihatkan bola mata emas. Ketika kelopak matanya tiba-tiba terbuka, lingkaran tanda aneh di mata kebenaran segera berputar dengan cepat, dan cahaya keemasan pucat keluar dari pupilnya. Pikiran Han Li tergerak. Dia tidak lagi melihat dengan mata aslinya, tetapi melalui mata vertikal emas, dia melihat ke mata raksasa berwarna oranye. Di atas mata raksasa itu, ada bekas filamen emas, dan saling terkait satu sama lain. Secara bertahap, sosok besar asli muncul kembali di depan Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak bisa menahan alisnya, tapi hatinya cukup terkejut. Sosok yang dikondensasi itu memiliki tubuh seperti lembu, namun terdapat tanduk naga di kepalanya. Tidak hanya besar, ada tanda kuno di perutnya yang bulat, dan hanya memiliki satu kaki yang tebal. Sekilas terlihat seperti palu raksasa berwarna hitam, dan ada ekor panjang seperti cambuk yang tergantung di belakangnya. Bukankah ini Lei Kui? Han Li tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Han Li tidak asing dengan Lei Kui. Di masa lalu, dia bahkan menggunakan tanda sejati binatang ini untuk menuliskan tanda pada prajurit daunnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa mata raksasa di Laut Badai sebenarnya adalah peninggalan Lei Kui. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, Han Li menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanda pada Lei Kui di depannya semuanya berbeda dari yang pernah dia lihat di masa lalu. Itu adalah jenis rune yang membawa arti sebenarnya dari petir, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Lei Kui biasa. Dengan perintah di dalam hatinya, energi hukum waktu di dalam tubuh Han Li melonjak dan menyatu ke dalam mata kebenaran. Bola mata yang sepertinya terbuat dari emas cair segera mulai berputar, dan cahaya keemasan yang keluar darinya menjadi semakin padat. Seketika, aliran waktu di seluruh lautan badai terputus, dan seluruh ruang sepertinya telah berhenti. Hanya sosok Lei Kui yang mulai bergerak tanpa alasan atau alasan. Saat cahaya dan bayangan mengalir, banyak pilar petir besar muncul di langit. Sepertinya pintu surga telah terbuka di atas, dan segudang untayan petir dengan berbagai warna mengalir keluar dari dalamnya. Semuanya menghantam tubuh Lei Kui. Tubuhnya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan sebenarnya dilenyapkan inci demi inci, dan berubah menjadi banyak cahaya mengalir menyilaukan yang terbang ke pintu surga di langit. Namun, Lei Kui sepertinya tidak mau menyerah, dan mengeluarkan gelombang lolongan tanpa suara. Untayan petir dahsyat yang mengembun dari seluruh tubuhnya langsung membelah tubuhnya menjadi dua. Separuhnya dimakan oleh pintu surga, dan separuh lainnya melonjak ke arah mata kirinya. Ketika seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan tersebar ke langit dan bumi, hanya mata kuning oranye besar yang tersisa, dan ia melayang sendirian di langit dan laut.